العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berbahagia, saya bergembira karena bisa bersoa dengan jenengan semuanya. Rasanya cukup lama saya tidak hadir di Masjid Gunung Sari Indah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara amanat Al-Quran adalah memerintahkan umat Muhammad ini untuk tampil sebagai umat yang berkualitas, untuk tampil sebagai umat yang menentukan, yang mendikti, bahkan menjadi contoh serta teladan bagi umat-umat yang lainnya. Setidaknya ada ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan khaira ummah. Di antara hal yang menjadikan kalian dinilai sebagai umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian perintahkan kepada al-ma'ruf atau kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah al-munkar atau kemungkaran yang dasarnya adalah keimanan kepada Allah. Sehingga nilai baik, nilai buruk tidak dikembalikan kepada subjektivitas akal manusia, tapi dikembalikan kepada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh wahyu, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau al-ma'ruf, al-munkar, tolak ukurnya dikembalikan kepada subjektivitas akal manusia, bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Itu kan baik menurut sampeyan, menurut saya tidak. Itu kan buruk menurut sampeyan, menurut saya ya baik-baik saja. Sehingga al-ma'ruf, al-munkar dikembalikan kepada wahyu. Al-ma'rufu ay ma 'arrafahu syar'u, wal munkaru ay ma angkarahu syar'u. Disebut al-ma'ruf kalau memang dikenali baik oleh syariah, disebut al-munkar kalau memang dikenali buruk oleh syariah. Itu yang dalam bahasa lain disebut sebagai perintah dakwah. Kenapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk dakwah?
Ada alasan yang sifatnya nakli, dalil. Ada juga alasan yang sifatnya akli, rasional. Alasan akli atau rasional adalah keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, di mana tidak ada Nabi setelah beliau, tidak ada Rasul setelah beliau. Yang sering kita katakan sebagai la nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah beliau. Al-Qur'an yang mengatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah Rasul Allah dan pamungkasnya para nabi. Hadirin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wilayah Islam itu masih dalam batas-batas Jazirah Arab, belum melangkah keluar Jazirah Arab. Jumlah umat Islam mungkin belum 1 juta, karena diriwayatkan ketika Nabi melaksanakan haji wada, hampir semua laki-laki itu ikut serta, jumlahnya 300.000. Kalau yang tertinggal di Madinah tidak ikut haji wada, katakanlah 2 kali lipat daripada yang ikut, berarti 600.000. Total jumlah umat Islam waktu itu ya 900.000, kira-kira segitu. Memang tidak ada sensus waktu itu. Artinya dengan jumlah yang belum 1 juta itu, tantangan dakwah belum complicated, tantangan dakwah belum sedahsyat tantangan dakwah pada fase-fase yang berikutnya. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia, dan Quran mengatakan, beliau sendiri mengatakan tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah beliau, la nabiyya wala rasula ba'da. Tapi subhanallah ya, tidak seperti tokoh-tokoh dunia yang lainnya. Meninggal seorang tokoh, reduplah pikiran dan pengaruhnya. Ya, rata-rata begitu. Siapa yang tidak mengenal Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Republik Indonesia, seorang pemikir yang luar biasa. Marhainisme itu salah satu jargon yang ia pakai untuk perjuangan atau usaha-usaha mensejahterakan rakyatnya. Tapi begitu jatuh dan kemudian meninggal dunia, ya sudah selesai dan redup pengaruhnya. Demikianlah tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau meninggal dunia bukan berarti dakwah Islam itu redup, bukan berarti dakwah Islam itu berhenti, tapi sebaliknya, dakwah Islam semakin gencar, wilayah kaum muslimin semakin luas, agama Islam dipeluk oleh orang bahkan di seluruh penjuru dunia, sampai ke perumahan Gunung Sari Indah. Tentu problem dakwah semakin complicated, problem dakwah semakin rumit, karena ada hal-hal baru, adat istiadat baru, budaya baru, flora fauna baru di wilayah-wilayah yang terdapat di luar Arab. Wah, itu complicated, termasuk masalah hukum. Orang tanya, Pak, apa hukumnya mengkonsumsi ganja, apa hukumnya mengkonsumsi daun tembakau? Nggak mudah menjawabnya, karena
komoditas-komoditas itu tidak ditemukan pada zaman Nabi dan memang tidak ada, dan lain sebagainya. Sehingga konsekuensi dakwah tadi atau tugas dakwah tadi terpikulkan di atas pundak setiap orang beriman. Ya memang al ulama waratsatul anbiya, pewaris para nabi adalah ulama. Maksudnya ulama adalah umat Muhammad yang tafakuh fiddin, yang menekuni ilmu agama dan kemudian memiliki kedalaman ilmu agama. Tapi tidak ada dalil bahwa yang jadi ulama itu harus ini, harus itu, yang jadi ulama ini harus keturunan ini, keturunan itu. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam begitu itu. Karena Islam menjunjung tinggi egalitarianitas. Yang jadi ulama harus yang sekarang ramai ini turunan Ba'alawi. Yang jadi ulama harus turunan misalnya Kiai Kasan Besari. Kan belakangan dikutip banyak orang. Ya memang Kiai Kasan Besari itu kan tokoh ulama yang amat masyhur. Dari Ponorogo sana, guru dari ulama-ulama besar di tanah Jawa. Bahkan Ronggo Warsito, ya, pujangga yang amat terkenal dari Keraton Solo itu, mondoknya ya di mondok di Kiai Kasan Besari itu. Kan ada bukunya yang terkenal, Serat Wirid Hidayat Jati, yaitu karya Ronggo Warsito. Walaupun sekarang ada orang yang namanya Ronggo Warsito, saya yakin tidak kenal Serat Wirid Hidayat Jati. Baik, agama ditinjau dari apakah mendakwahkan, mengajarkan agama itu kepada pihak lain, bagian dari ajaran agama itu ataukah bukan, dibagi menjadi dua. Ada agama dakwah atau agama misi, ada juga agama non dakwah, agama non misi. Agama Islam termasuk agama dakwah. Ada agama non misi, misalnya agama Yahudi dalam arti Judaism, itu tidak disebarluaskan kepada orang di luar ras Israeli. Termasuk di dalamnya adalah agama Kristen. Asalnya begitu. Di antara khutbah Yesus yang amat terkenal, yang sampai sekarang masih direkam di dalam Bible, beliau mengatakan, Sima ya Israel Adonai Elohino Adonai Ahud. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Isma'u ya Bani Israel inna ilahana ilahun wahid. Dengarkanlah oleh kalian hai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kemudian ada satu peristiwa, salah satu murid Yesus yang bernama Paulus kirim surat kepada masyarakat Korintus, yang di dalam surat itu tercantumkan ajaran-ajaran Yesus dalam kurung Nabi Isa. Kemudian dipahami oleh orang bahwa ajaran Nabi Isa ini ternyata tidak melulu untuk Bani Israel, tapi juga untuk semua orang. Baru kemudian disebarluaskan. Tapi kalau agama Islam jelas bahwa agama ini adalah agama dakwah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah orang, dakwailah orang, ila sabili rabbika, masuk ke dalam jalan Tuhanmu. Mafhumnya yang diajak itu adalah mereka yang masih di luar jalan Tuhan. Makanya dakwah itu dikatakan sasarannya ada dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah adalah umat atau kelompok manusia yang masih di luar jalan Tuhan, diajak supaya masuk ke dalam jalan Tuhan dengan cara-cara yang sangat bijak, bil hikmati, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanati, serta nasihat-nasihat yang indah. Makanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Makanya dakwah itu ramah, murah senyum, bukan marah-marah. Dan nasihatnya itu nasihat yang baik, bukan nasihat porno. Makanya tidak ada penceramah mubalik Muhammadiyah itu yang marah-marah di mimbar, kemudian yang dibicarakan yang porno-porno, tidak ada. Wajatilhum billatihi ahsan, kalau memang harus beradu argumentasi maka laksanakan dengan cara-cara yang baik, gunakan ilmu pengetahuan, karena Islam dalam arti Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka orang Islam pun harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu tetap ilmu pengetahuan, tidak bisa dikait-kaitkan dengan siapa perumusnya. Oh, ini produk kafir, jangan dipakai. Jangan tidak pakai HP. Yang menciptakan HP bukan kaji mat, bukan kaji dolar. Yang kedua adalah umat ijabah. Kalau kepada umat atau kelompok manusia yang masih berada di luar agama Islam diajak supaya masuk ke dalam Islam, kalau kepada umat ijabah diajak untuk lebih meningkatkan kualitas keislamannya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah, meningkatkan amal solehnya, sebagaimana yang disampaikan para khatib pada saat Jumatan, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sudah ada survei loh Pak, itu berapa persen dari sekian banyak umat Islam di Indonesia ini yang melaksanakan sholat 5 waktu, itu berapa persen? Tidak sampai 50%. Ya, artinya mereka perlu didekati dengan cara-cara yang edukatif, dengan cara-cara yang persuasif. Turung-turung jenengan ngamuk, waduh, apa ustadz ngamukan. Tidak sampai 50%. Setidaknya ya, pengalaman saya misalnya, kami kan di Majelis Ulama Indonesia itu Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Salah satu tugas Komisi Fatwa itu adalah mendampingi auditor lembaga pemeriksa halal itu, LP POM MUI. Kalau yang diaudit itu LPH, RPH atau RPU. RPH itu rumah potong hewan, kalau RPU itu rumah potong unggas. Ada yang harus kita tanyakan kepada para juleha. Juleha itu bukan tetangga jenengan yang cantik itu, namanya juleha. Tapi juleha singkatan dari julu sembelih halal.
Para juleha itu kita tanya, jenengan namanya siapa, umurnya berapa, belajar nyembelih dari mana, pengalaman menyembelih sudah berapa tahun, cara menyembelihnya bagaimana, pengetahuan itu didapat dari mana. Terakhir yang ditanyakan, sebagai orang yang beragama Islam, jenengan sholat 5 waktu apa tidak? Dan itu menurut saya tidak ada yang berani berbohong, dijawab apa adanya. Ya macam-macam jawabannya, ada yang sholat 5 waktu, banyak juga. Ada yang mengatakan ya sholat tapi tidak 5 waktu. Loh kenapa tidak 5 waktu? Loh gimana Pak, subuh itu ngantar ayam ke pasar, nanti apa namanya zuhur itu kulaan ayam. Ya, coba bayangkan, seakan-akan pekerjaan itu menyebabkan dia tidak bisa laksanakan ajaran agama. Nah, kita lakukan edukasi, jenengan tetap bisa laksanakan sholat walaupun kulaan ayam, jenengan tetap bisa laksanakan sholat subuh walaupun harus kirim barang. Wong sholat itu tidak harus di masjid, tidak harus di musola, ya. Dimanapun bisa dilaksanakan. Jangankan gitu, dilanggar saja tidak apa-apa kok sholat itu. Maksudnya disuruh. Ada juga yang mengatakan ya tetap sholat Pak, tapi ya setidaknya Jumatan saja saya ini. Ya walaupun Jumatan saja kan setidaknya ya masih sholat gitu. Ada yang mengatakan Pak, saya ini kok rasanya belum pantas saya sholat ini, masih kotor saya ini. Lah iya Pak, jenengan itu masih kotor, sholat itu jadi bersih. Lah jenengan merasa masih kotor, gak sholat-sholat ya gak bersih-bersih lah, dan lain sebagainya. Lah tugas dakwah itu terpikulkan di atas pundak setiap orang beriman. Nah, untuk bisa melaksanakan dakwah tadi, maka kita harus berkualitas, maka kita harus cerdas. Kalau tidak cerdas, waduh sulit. Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang tidak mudah menjawabnya. Bukankah masyarakat Nusantara ini dulunya pemeluk agama Hindu, pemeluk agama Buddha yang sangat kental dengan konsep kasta? Kawula Gusti, kasta yang paling tinggi, kasta yang di macam-macam kasta ya. Terakhir kasta gigi, oh pasta kalau itu ya pasta gigi. Sementara Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi egalitarianitas. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya orang di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak ada keturunan ini keturunan itu, bangsawan ini bangsawan itu, tidak ada. Jadi sangat egaliter Islam itu. Datang ke Nusantara, ketemu masyarakat yang kental dengan kasta, tapi kemudian bisa diislamkan. Kok bisa? Itu kan luar biasa itu. Tidak main-main itu. Agama baru yang datang dari Timur Tengah sana didakwahkan di sini, mencerahkan masyarakat yang musyrikin menjadi ahli tauhid, yang tadinya kental dengan kasta itu kemudian menjadi egaliter. Di mana kehormatan orang itu tidak ditentukan oleh keturunan siapa, tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum, jelas tegas ayatnya. Jadi ya tidak bisa, oh anu Pak itu keturunannya kiai sepuh itu. Lah mau keturunannya kiai sepuh setengah sepuh, itu tidak lagi didasarkan pada itu kemuliaannya, tapi pada ketakwaan yang kepada Allah. Anu Pak itu turunannya kiai khos,
mau kiai khos mau kiai kontrak ya, pokoknya ya tidak ada urusannya gitu. Apalagi Ghostbuster. Tayyib. Di dalam Quran kecerdasan manusia itu ada 3 macam. Misalnya surat Az-Zariyat ayat 16 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, ditempatkan Allah di dalam taman-taman surga yang lengkap dengan mata air, simbol kebahagiaan, simbol kesentosaan yang sempurna. Kenapa begitu mulia kedudukannya di sisi Allah? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena sebelumnya, yakni saat masih di dunia, mereka adalah orang-orang yang gemar berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali memanfaatkan waktu malam untuk aktivitas tidur. Berarti ada waktu malam yang dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas selain tidur, ya, mungkin nonton final bal-balan, nonton wayang. Tapi kalau melihat kelanjutannya ayat tidak seperti itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahar aikubaili waktil fajr, jelang datangnya waktu subuh, mereka mohon ampun kepada Allah, istighfar kepadanya. Dan ia manfaatkan waktu malam juga untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat yang ada di lingkungannya. Riset, penelitian, menghasilkan ilmu pengetahuan yang kemudian hasilnya bermanfaat bagi manusia. Ya, karena memang waktu malam itu kan kondusif untuk belajar, kondusif untuk menulis, kondusif untuk penelitian, karena tidak rame, apalagi dalam kehidupan kita yang seperti sekarang ini. Kita hidup di perumahan, ya, buka lawang natap tembok, ya karena memang rumah kita tidak seperti villa yang dikelilingi oleh taman yang rindang gitu. Apalagi perumahan-perumahan baru wis duwe anak kabeh, pating cerewet berbeken gitu. Nah, kalau malam itu kondusif, ya, suara-suara itu tidak ada. Secara khusus disebutkan oleh Allah, mereka ini saat sahar menjelang datangnya waktu fajar mohon ampun kepada Allah. The miracle of istighfar, dahsyatnya istighfar. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri yang dikenal sebagai alim besar dari Basrah, merupakan marja'ul ummah, tempat berkonsultasinya masyarakat
ulama besar terakhir generasi tabi'in. Ditanya orang, tuan guru saya ini pedagang, belakangan bangkrut, ganti dagangan malah gulung tikar, kalah bersaing dengan pemodal besar. Kami mohon doa, mohon wirid supaya dagangan kami berlaba. Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar menjelang fajar. Pada kesempatan yang lainnya datang orang, tuan guru saya ini petani, berkali-kali gagal panen. Kemarin dimakan wereng, sebelumnya dimakan tikus, sebelumnya lagi dimakan orang. Saya itu cerita gitu, ada teman di Gresik ya, itu membeli lahan perkebunan di Ngebel itu tanah yang sangat cocok untuk duren di Kabupaten Pasuruan. Ya, di Pasarpan ada duren, di mana-mana ada duren, tapi duren yang paling punel itu duren Ngebel namanya. Ngembal, bukan ngebel, ngembal. Beli tanah sekitar 1 hektar ditanami duren itu kan ininya mahal, bibitnya itu mahal. Setiap bulan dicek ya, karena semangat. Satu saat bosan, mungkin rasa-rasa ngecek karena jauh, Gresik Pasuruan sana, hampir 1 tahun tidak dikunjungi kebunnya itu. Kemudian dikunjungi, hilang semua bibitnya itu. Ternyata didongkel orang sak tanah-tanahnya, ratusan bibit itu. Dan setiap bibit itu tidak boleh 1 juta harganya. Jadi duren itu bukan kalau berbuah saja dicuri orang, masih bibit itu didongkel sak tanah-tanahnya. Allah, zaman kita memang zaman rusak begitu. Batin saya itu kok ya mentolo gitu loh kan, gitu. Lupa ndak nyuruh orang, ndak gaji orang untuk jaga, itu lupa. Imam Hasan Al-Basri menyuruhnya supaya istighfar, terutama jelang fajar. Pada saat yang lainnya datang juga orang, tuan guru saya ini suami istri yang sudah cukup lama menikah, tapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, mohon wiridnya. Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Sehingga muridnya tanya, tuan guru bukankah yang datang itu bermacam-macam hajatnya? Ibarat dokter itu pasiennya bermacam-macam penyakitnya, tapi kapsulnya kok sama. Hasan Al-Basri mengatakan, sahabatku, apakah kamu lupa firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Nuh, di mana Allah mengabadikan kata-kata Nuh di hadapan kaumnya, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtitkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh bilang kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena Ia Ghaffara, Maha menerima ampunan. Kalau itu kalian lakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kucurkan rezeki dari langit bertubi-tubi, wa yumtitkum bi amwali wa banin, bentangkan untuk kalian dengan macam-macam harta serta keturunan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah akan bikin kebun kalian subur, irigasi kalian lancar. Baru muridnya memahami the miracle of istighfar, kedahsyatan istighfar.
itulah disebut sebagai kecerdasan spiritual, lapisan awal, lapisan dasar. Sebab kecerdasan spiritual ini muncul kecerdasan yang lainnya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, sadar dengan sepenuhnya bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Kerelaan untuk berbagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Mungkin kita tidak memiliki data siapa-siapa yang berhak, yang pantas untuk memperoleh distribusi harta zakat kita. Tapi ada yang tahu data, yaitu lembaga yang memang secara khusus menghimpun zakat masyarakat. Lazismu, lembaga amil zakat infak sodako Muhammadiyah, sehingga harta zakat kita akan tersampaikan kepada yang benar-benar berhak menerimanya. Lazismu Jawa Timur punya program namanya Bakti Guru. Asalnya itu sebuah pemikiran guru-guru yang ada di sekitar kita ini, apa ada yang gajinya masih di bawah 1 juta. Disurvei banyak, ternyata nemen banyaknya. Kalau gitu diturunkan grade-nya, apa masih ada yang gajinya 500.000 ke bawah? Ya masih banyak. Itu gimana ngatur keuangannya itu? Bayar kos-kosan anak loro, duwe cicilan sepeda motor. Mangane gak gelem gak enak. Sehingga ada program Bakti Guru. Ya tidak tiap bulan, mungkin tiap hari raya itu dikasih bingkisan sesuatu yang menggembirakan mereka untuk semangat ya. Dan itu luar biasa, harus kita dukung. Itulah yang disebut sebagai kecerdasan sosial. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri, manusia adalah makhluk sosial, zon politikon. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa manusia itu memiliki latar belakang bangsa, suku, profesi, pekerjaan macam-macam yang berbeda-beda, dan perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk saling menjauhi, untuk saling memusuhi, bukan, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling menjalin sinergitas kehidupan. Jenengan punya duit sak kamar, tidak tahu asli apa palsu, jangan-jangan yang dicetak di UIN Makassar itu. Tidak bisa jenengan makan duit itu, tetap makan beras. Walaupun duitnya banyak satu kamar, jenengan tidak mungkin kemudian bawa cangkul turun ke sawah, harus membeli berasnya petani. Jenengan punya duit banyak, tidak mungkin masang listrik sendiri, manjat tiang listrik dengan resiko kesetrum, ya tetap bayar ke PLN. Tidak bisa manusia hidup sendiri tanpa mengandalkan orang lain, tidak bisa, karena makhluk sosial. Lah itulah kemudian pentingnya berbagi, namanya kecerdasan sosial. Dalam ayat itu dikatakan bahwa di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Manusia disuruh berpikir. Karena kalau tanpa berpikir yang dilanjutkan dengan riset dan penelitian, bagaimana kita tahu tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi? Itu tanah yang ada di sekitar Bojonegoro, Lamongan, Bojonegoro, Cepu itu kan gampang pecah. Hari ini di aspal 1 semester pecah lagi, hari ini di aspal 6 bulan pecah lagi.
Jangankan di aspal, di beton itu masih pecah. Kita tanya, kenapa sih Pak? Tanah di tempat jenengan tuh gampang pecah. Iya Pak, di sini ini tanahnya gerak. Kenapa kok gerak? Ya takdir. Lah karena tidak meneliti. Yang punya ilmunya diteliti, oh ternyata di balik bumi yang kita injak ini ada cadangan gas bumi, ada cadangan minyak bumi, maka gampang pecah, diborai keluar gas, keluar minyak jadi duit. Perintah untuk meneliti segala macam sumber daya alam di bawah bumi kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri-diri kalian apakah kalian tidak menalar, apa tidak melihat perintah mengembangkan ilmu biologi, perintah mengembangkan ilmu kedokteran, bukan ilmu perdukunan yang tidak ada dasarnya itu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian dan masa depan kalian. Baru sekarang terbukti ini gara-gara teknologi langit ini saya disorting. Jangan bawa HP ngobrol dengan teman yang sedang umroh, bawa HP ngobrol dengan teman yang sedang studi di Eropa, di Amerika. Loh kok iso apa ono jine alat itu? Itu teknologi langit. Satelit diletakkan di luar orbit bumi, nomor jenengan dihubungkan dengan teknologi langit. Saya ketemu orang, Pak, taksi konvensional yang memiliki ribuan unit mobil, keuntungannya kalah dengan perusahaan taksi yang tidak memiliki satu unit mobil pun. Namanya taksi online, Grab dan lain sebagainya, Gokar. Luar biasa keuntungannya, hanya memanfaatkan teknologi langit. Tidak butuh tempat parkir yang sebesar lapangan bola, tidak butuh ngangkat satpam puluhan orang, tidak butuh ngangkat pegawai cleaning service, tidak butuh hubungan dengan bengkel karena urusan spare part kendaraan. Tapi mobilnya ribuan, ini mobilnya orang. Teknologi langit. Ya, terakhir saya beli lampu gantung ini ya, yang ada talinya untuk narik on off-nya itu loh, lampu yang ada lampu, ada kipasnya itu di gedangan itu. Nah, talinya yang semacam dari rantai kecil itu hanya setengah meter lah, sementara plafon tinggi. Gimana? Saya tanya yang panjang tidak ada. Akhirnya disambung pita, saya sambung pita. Katanya istri saya, lah kok pasar lowak ini ruang tamu nih malah ini. Saya keliling Pak ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke sepanjang nyari rantai untuk itu lampu gantung itu, ndak ada. Sampai saya, lah apa saya kok nyari? Wong sekarang itu ada HP. Browsing saya di HP itu apa rantai untuk narik lampu gantung gitu aja. Keluar ada yang panjangnya 1 meter, harganya 35.000. Lah harus beli 2 karena ada yang untuk lampu, ada untuk kipas. Lalu saya transfer saya. Biasanya kan 2-3 hari datang, sampai 5 hari tidak datang. Maksud tertipu rek. Sekiranya tertipu ya tidak apa-apa, cuma 70.000 aja. Tapi hari ke-8 datang. Datanya itu dari RRC. Jadi barang itu dari RRC, terbang dari RRC ke sini hanya untuk ngirim rantai yang harganya 70.000. Itu namanya teknologi langit, itu luar biasa. Makanya anak-anak kita tidak harus sekolah di jurusan IT, tapi harus melek IT. Saya punya anak angkat itu ya, anak asuh lulusan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian menikah ya menikah itu
belum dapat pekerjaan yang relatif mapan, tapi dia sudah ngajar agama, jadi imam, dan karena membaca Qur'annya enak, tapi kemudian menekuni bisnis online, jual baju, jual macam-macam produk online. Masya Allah, barokah, bisa beli kendaraan, bisa beli macam-macam dari bisnis online itu, memanfaatkan teknologi langit. Ya di rumah toh Pak, nggak di mana-mana. Kalau ada orang pesen tinggal menghubungi yang punya barang, kirim ke alamat yang butuh barang, dibayar ke sana, bayar sini kan gitu, kulaan sini sana. Makanya dikatakan wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Ayat Quran 1500 tahun yang lalu sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa masa depan manusia itu bukan teknologi bumi, tapi teknologi langit. Drone militer itu tidak pakai pilot, ngebom ke sana kemari dan lain sebagainya, hanya digerakkan oleh remote control yang jaraknya ribuan meter dari barangnya. Nah, inilah renungan-renungan yang harus kita hayati bersama, sehingga kita bisa memiliki kesempurnaan di dalam soal kecerdasan tadi, yang meliputi kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan intelektual. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.